Anting nunyu, anting kuakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein, yaitu replikasi DNA. Sebelum saya memulai untuk menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laila Fisasari dengan NIM 190384205002. Dan dosen pengampu kita yaitu Ibu Dina Fitria. Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelum masuk ke replikasi DNA, nah kita harus tahu apa sih itu DNA. Deoxyribonucleic acid atau yang biasa dikenal dengan kata DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi genetika pada setiap organisme. Nah, instruksi genetika ini berperan sangat penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga fungsi organisme. DNA merupakan asam nukleik yang bersamaan dengan protein dan karbohidrat. Asam nukleik adalah makromolekul esensial bagi seluruh makhluk hidup yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting biopolimer yang berdiri satu sama lainnya berbentuk heliks ganda. Dua unting DNA ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut dengan nukleotida. Nah, tiap-tiap nukleotida ini terdiri atas jenis basa nitrogen, yaitu pada simbol A adalah adenin, simbol T adalah timin, simbol C adalah sitosin, dan simbol G adalah guanin. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme replikasi DNA. Penggandaan dalam replikasi DNA menggunakan enzim polimerase yang dapat membantu pembentukan ikatan nukleotida. Penyusun polimer DNA sesuai dengan pengamatan para ahli. Hipotesis dalam pembentukan replikasi DNA secara semi-konservatif, secara konservatif, dan secara dispersi. Yang pertama yaitu secara semi-konservatif, yaitu pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim, dan pada masing-masing DNA lama terbentuklah pita DNA baru. Yang kedua yaitu secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tidak membuka. Lalu, setiap di samping molekul DNA yang lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Yang ketiga yaitu secara dispersif, yaitu DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian, potongan dari DNA tersebut menjadi DNA yang baru. Ya, kita masuk ke proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA dimulai pada lokasi yang dapat dikenali oleh protein dan mempunyai susunan tertentu. Ikan gambar replikasi DNA yang sudah ditampilkan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai proses replikasi DNA, saya akan menjelaskan per nomor yang sudah tertera pada gambar. Pertama yaitu nomor 1. DNA memulai replikasi DNA pada tempat khusus atau tertentu yang disebut dengan titik mula replikasi. Pada sel prokaryotik, biasanya titik mula replikasi hanya terdapat satu titik pada setiap DNA yang direplikasi. Tetapi pada setiap sel prokaryotik, titik mula replikasi memiliki beberapa titik yang bisa mencapai beberapa ratus titik yang bertujuan untuk mempercepat proses replikasi.
Mula-mula enzim helikase membuka untai DNA menjadi dua bagian yang dimulai di titik mula replikasi. Pembukaan ini berlangsung terus-menerus sampai proses replikasi selesai dari arah 5 menuju ke arah 3. Selanjutnya kita beralih ke tahap kedua, yaitu pada nomor 2. Sebuah protein pengikat yang dinamakan dengan single strand, protein pengikat pada bagian DNA yang terpisah untuk menstabilkan untai DNA yang terpisah tersebut. Setelah terjadi pembukaan oleh enzim helikase dan protein pengikat melaksanakan tugasnya. Setelah terjadi pembukaan oleh enzim helikase dan protein pengikat melaksanakan tugasnya, maka DNA terbagi menjadi dua, yaitu leading strand dan lagging strand. Kedua bagian ini memiliki cara yang berbeda dalam proses replikasi DNA. Leading strand huruf A pada nomor 3 memulai proses replikasi dari arah 3 menuju ke arah 5 yang dibantu oleh enzim DNA polimerase 3 untuk melakukan proses replikasi DNA, sehingga terbentuklah untai DNA baru dengan arah 5 menuju ke arah 3. Proses yang terjadi pada leading strand berjalan sangat mulus dan tidak ada hambatan sama sekali. Lagging strand huruf B memulai replikasi berlawanan dengan proses replikasi yang terjadi pada bagian leading strand, yaitu dari arah 3 menuju ke arah 5. Selanjutnya, tahap keempat yaitu pada nomor 4, yaitu dimulai dari enzim primase yang membentuk bagian baru yang disebut dengan primer RNA. Proses ini berlangsung terus-menerus. Namun, pada pembentukan primer ini putus-putus di bagian tertentu. Selanjutnya kita beralih ke tahap kelima, yaitu pada nomor 5. DNA polimerase 3 memulai tugasnya untuk membentuk bagian yang terputus-putus di antara primer DNA yang terbentuk oleh enzim primase. Selanjutnya kita beralih ke tahap ke-6, yaitu pada nomor 6. Giliran enzim DNA polimerase 1 yang melakukan tugasnya untuk menggantikan primer RNA yang terbentuk dengan primer RNA yang dibuat oleh enzim DNA polimerase 1. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pada nomor 7. Enzim DNA ligase melakukan tugasnya untuk menyambung primer-primer DNA yang belum tersambung, sehingga terbentuklah untai DNA baru yang tidak putus-putus. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat saya tentang sintesis protein, yaitu replikasi DNA. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasannya. Makan nasi uduk dicampur bakwan, makannya bersama dengan kekasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.